Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua. Kami kelompok 2 akan menyajikan makalah yang berjudul Mustafa Kemal Atatürk dan Sekularisasi Turki. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zuhri MAG yang telah memberikan arahan, bimbingan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan siapa itu Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk lahir dengan nama Mustafa. Beliau lahir di Salonika pada tanggal 12 Maret 1881 dari seorang ibu yang bernama Zubaidah, seorang wanita solehah yang sangat tekun pada agama, dan juga dari seorang ayah yang bernama Ali Ridho. Beliau adalah salah seorang pegawai biasa pada salah satu kantor di Istanbul, Turki. Kemudian beliau lahir dengan nama Mustafa karena ia pandai, karena beliau cerdas, beliau jenius dalam pembelajarannya pada saat sekolah menengah, apalagi dalam bidang matematika, sehingga beliau dijuluki dengan nama Kemal, yang artinya sempurna. Beliau dipilih sebagai presiden pertama pada Turki kala itu, sehingga beliau digelari dengan nama Atatürk yang berarti Bapak Turki. Bagaimana tidak, beliau menciptakan pembaharuan, beliau menciptakan suatu kemajuan yang sangat pesat di Turki kala itu yang mengalami kevakuman, karena setelah Perang Dunia I, Inggris menawan banyak pejabat dari kantor-kantor pejabat Turki, pemerintah Turki kala itu, sehingga terjadilah kevakuman politik di negara Turki, sehingga banyak kantor-kantor yang terpaksa ditutup karena pejabatnya sedang ditawan oleh Inggris. Kantor-kantor ditutup, kantor keuangan ditutup, kantor ekonomi, sosial, politik, sehingga tercipta kevakuman yang sangat kosong di Turki kala itu. Sehingga dengan hadirnya Mustafa Kemal ini dalam politik Turki kala itu menciptakan pembaharuan, menciptakan suatu kemajuan yang sangat pesat di Turki kala itu, sehingga beliau digelari dengan nama Atatürk, sehingga lengkaplah namanya Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal, beliau bersekolah di Madrasah Fatimah Molla Haldin di kota kelahirannya. Sang ibu yang menginginkan beliau menjadi seorang hafiz, menjadi penghafal Al-Quran, dan juga seorang hoja, seorang guru dan ustaz. Sehingga dari sekolah beliau ini, kehidupan beliau dari 1905 hingga 1918 diwarnai dengan corak perjuangan untuk menciptakan identitas Turki. Beliau mendirikan dan bergabung dalam beberapa organisasi hingga setelah berakhirnya Perang Dunia I pada tahun 1919, beliau berusaha mewujudkan prinsip-prinsip generasi Turki muda. Sehingga dari banyaknya perjuangan beliau menciptakan organisasi, berkecimpung dalam organisasi, menciptakan pembaharuan-pembaharuan baru, pemikiran-pemikiran baru bagi masyarakat Turki kala itu untuk menuju kemenangan, untuk mendirikan kembali identitas Turki daripada penjajahan Inggris sebelumnya dari Perang Dunia I. Sehingga beliau dengan menciptakan sebuah ideologi yang kontroversial ini, lahirlah kembali Turki yang baru, yang semula dari sistem khilafiyah menjadi sebuah negara, menjadi sebuah republik, yakni Republik Turki. Kata sekularisme diturunkan dari bahasa Latin saeculum yang memiliki dua konotasi, yaitu time yang berarti masa dan location yang berarti tempat. Masa menunjukkan now atau present, waktu sekarang, menjelaskan waktu sekarang, sedangkan location, tempat, dinisbatkan kepada world dunia. Pada pengertian lain, sekularisme ini juga dijelaskan, sekularisme sebagai dalam bahasa Inggris berarti bersifat keduniaan, worldly, dan juga non-agama, irreligious, non-spiritual, mundane, dan lawan katanya adalah suci, holy.
yaitu bersifat keagamaan religius, wakil dari langit, incarnate of God, dan di luar alam dan hukum-hukumnya, unearthly and transcendental. Pada pengertian lain, sekularisasi merupakan sebuah proses penduniawian, memberi perhatian lebih besar daripada sebelumnya pada kehidupan duniawi. Dalam perkembangan sejarah manusia, sekularisasi akan terus terjadi, tidak terkecuali pada umat Islam. Ya, saya akan melanjutkan tentang awal munculnya sekularisasi. Jadi setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 1253 oleh serbuan kaum barbar, di sini tumbuhlah 3 kerajaan, diantaranya adalah Turki Utsmani. Turki Utsmani ini berdiri melangkah di Bosporus dan satu kakinya di Asia dan kaki lainnya di Eropa. Dan perluasan di wilayah yang dilakukan menjadikannya tidak hanya mewarisi kekaisaran Bizantium, akan tetapi juga hancurnya kekuatan Mamluk mewarisi kekhalifahan Arab. Namun kejayaan Turki Utsmani lambat laun mulai meredup seperti halnya Abbasiyah ketika wafatnya Sulaiman. Kegagalan serangan kedua ke Wina pada tahun 1683, kekuatan internal yang semakin lemah disertai dengan keterbelakangan Turki di bidang militer, teknologi, dan administrasi, serta dibarengi munculnya gangguan dari luar, yaitu pada abad ke-18. Ketika Perancis, Inggris, Australia, dan terakhir Rusia mulai melebarkan pengaruh mereka. Ini semua dianggap sebagai tanda-tanda awal berakhirnya kejayaan kerajaan ini. Atatürk sebenarnya seorang nasionalis pengagum Barat yang menginginkan kemajuan Islam. Oleh karena itu, menurutnya perlu diadakan pembaharuan dalam soal agama untuk disesuaikan dengan bumi Turki. Selanjutnya yaitu, menurut Dindas Toprak, program sekularisasi Turki melalui 4 tahapan, antara lain: yang pertama, sekularisasi simbolis, yaitu pembaharuan melalui aspek kebudayaan nasional atau kehidupan sosial yang memiliki identitas simbol Islam. Contohnya, perubahan penggunaan aksara dari Arab ke Latin pada tahun 1928 Masehi, sehingga keluar larangan penggunaan bahasa Arab dalam mengumandangkan azan. Kedua, sekularisasi institusional, yaitu perubahan-perubahan tatanan organisasi yang dirancang untuk menghapus kekuatan institusional Islam. Contohnya penghapusan khilafah dan kesultanan pada tahun 1924 Masehi. Ketiga, sekularisasi fungsional, yaitu perubahan-perubahan fungsi khusus dalam institusi-institusi keagamaan dan pemerintahan, seperti pembaharuan di bidang hukum. Selain di bidang pemerintahan, perubahan fungsional juga dilakukan di bidang institusi keagamaan. Keempat, sekularisasi legal, yaitu perubahan dalam struktur hukum dalam masyarakat. Sekularisasi ini dilakukan untuk memperkuat sekularisasi simbolis, institusional, dan fungsional dengan kerangka dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berasaskan agama. Pembahasan terakhir yaitu sekularisme Atatürk Madaniyah atau Ladiniyah. Secara konseptual, sekularisme Atatürk ingin secara menyeluruh memisahkan agama dari kehidupan masyarakat Turki di segala bidang, yaitu dengan menggantinya dengan segala sesuatu yang berbaur barat. Namun kenyataannya, setiap usaha Atatürk untuk memisahkan agama dari negara mengandung asumsi bahwa masyarakat Islam tidak bisa dipisahkan dari negara secara total, sehingga ia pun menempatkan agama di bawah kekuasaan negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa sekularisasi yang terjadi di Turki berdimensi dominasi negara atas agama, yaitu Madaniyah, sebagai wujud dari nasionalisme, bukan penghapusan agama atau Ladiniyah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.